Ito Yuhiko membungkuk dan berkata dengan lantang, "Ini seharusnya, Tuan Renza, silakan masuk." Tama tidak punya pilihan selain mengikuti Ito Yuhiko ke pintu. Ito Yuhiko mengundang Tama ke ruang makan sepanjang jalan, berinisiatif membukakan kursi makan untuknya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Renza, silakan duduk." Tama sedikit tidak nyaman, jadi dia berkata dengan serius, "Tuan Ito, kita adalah kenalan lama. Anda tiba-tiba sangat sopan hari ini, yang membuatku sangat tidak nyaman." Ito Yuhiko berkata dengan sangat serius, "Tuan Renza, semua praktisi seni bela diri tahu bahwa kungfu orang luar hanya dangkal, dan tuan sejati adalah internal dan eksternal. Nanako telah mendambakan seni bela diri sejak dia masih kecil. Sayangnya, di rumah kami hanya memiliki ninjutsu tetapi tidak ada seni bela diri, dan ninjutsu dipraktikkan untuk menyembunyikan keberadaan dan membunuh secara diam-diam. Posisi tercela dan tidak senonoh seperti ini selalu sulit untuk memasuki aula yang elegan. Sekarang Tuan Renza memberi Nanako kesempatan untuk belajar seni bela diri yang sesungguhnya. Kamu tidak bisa tahu betapa bahagianya dia akhir-akhir ini. Sebagai seorang ayah, saya sangat senang melihatnya, jadi saya harus berterima kasih banyak kepada Tuan Renza." Sebelum Tama sempat berbicara, Nanako di sampingnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Ayah, aku punya kabar baik untuk diberitahukan padamu." Ito Yuhiko buru-buru bertanya, "Kabar baik apa? Cepat beritahu aku." Nanako berkata, "Hari ini aku akhirnya menguasai cara melihat ke dalam, dan aku benar-benar menyadari pergerakan energi sejati. Dengan kata lain, aku sekarang adalah seorang pejuang sejati." "Benarkah?" Ito Yuhiko bertanya dengan heran. "Nanako, apakah kamu benar-benar menjadi seorang seniman bela diri? Bukankah semua orang mengatakan bahwa memulai sebagai seniman bela diri adalah hal yang paling sulit? Dikatakan bahwa sebagian besar orang tidak akan pernah bisa memasuki dunia seni bela diri sepanjang hidup mereka. Namun, di antara sangat sedikit orang yang bisa memulai, kebanyakan dari mereka membutuhkan waktu 1 tahun atau bahkan beberapa tahun untuk menemukan triknya, tapi kamu baru mempelajarinya selama beberapa hari. Bagaimana kamu menguasainya begitu cepat?" Ketika Ito Yuhiko masih muda, dia sebenarnya adalah seorang pemuda seni bela diri yang handal. Dia persis sekelompok pemuda Asia yang sangat dipengaruhi oleh Bruce Lee di tahun 1970-an dan 1980-an. Di bawah pengaruhnya, Nanako menjadi terobsesi dengan seni bela diri ketika dia masih kecil. Dan Ito Yuhiko selalu rela mengabdikan dirinya untuk hobi putrinya. Dia mengundang tuan karate terbaik, sanda dan tuan pertarungan terbaik di Jepang untuk mengajar Nanako sejak dia masih kecil. Nanako juga menunjukkan bakat luar biasa dalam proses mempelajari keterampilan asing tersebut. Ketika Nanako berusia 15 tahun, para tuan terkenal di Jepang telah mengajarinya semua yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka. Saat itu, Ito Yuhiko berharap bisa mencarikan kesempatan bagi Nanako untuk belajar ilmu bela diri. Di Jepang, hanya 2 yang terkait dengan seni bela diri internal adalah ninjutsu dan ilmu pedang. Lagi pula, ninjutsu itu tidak cocok untuk wanita seperti Nanako, sedangkan ilmu pedang menekankan keadaan luar biasa dari kesatuan manusia dan pedang. Setelah kamu meninggalkan pedang, kemampuan tempurmu yang sebenarnya akan sangat berkurang. Selain itu, Nanako tidak suka menari dengan senjata dan pedang. Jadi dia jatuh ke dalam keadaan stagnasi dalam seni bela diri. Kemudian, Ito Yuhiko secara pribadi keluar dari gunung dan mengundang tuan top Jepang Yamamoto Kazuki untuk menjadi guru Nanako, yang memberi Nanako ruang lebih jauh untuk seni bela dirinya. Namun, Kazuki Yamamoto juga seorang tuan asing, jadi Ito Yuhiko mencoba membiarkan Ito Nanako belajar seni bela diri Indonesia. Tetapi pada saat itu,
Para prajurit Indonesia yang dapat dia hubungi pada dasarnya adalah keluarga seni bela diri biasa. Untuk keluarga seni bela diri semacam ini, mentalitas seni bela diri yang tidak lengkap adalah fondasi kemakmuran keluarga mereka selama 100 tahun. Jadi apapun yang terjadi, kau tidak dapat melakukannya. Tidak ada yang mau menyampaikan pemikirannya kepada orang luar. Jadi setelah menabrak tembok beberapa kali, Ito Yuhiko tidak punya pilihan selain melepaskan ide ini. Namun, bagaimana dia bisa membayangkan putrinya akan menjadi pejuang sejati dalam waktu sesingkat itu? Menghadapi keheranan Ito Yuhiko, Nanako dengan jujur berkata, "Ayah, putrimu bisa menjadi seorang pejuang begitu cepat, berkat ramuan yang diberikan Tuan Renza di awal, ditambah sedikit keberuntungan bagi saya, itu sangat singkat. Dalam waktu singkat, aku menemukan metode terobosan." Tama berkata sambil tersenyum, "Saya tidak berani mengambil pujian untuk ini. Itu pasti karena bakat Nanako untuk menguasai dasar-dasar seni bela diri dengan begitu cepat." Ito Yuhiko bertanya dengan rasa ingin tahu, "Nanako, ada apa? Itu kebetulan yang memungkinkanmu menguasai seni bela diri dengan begitu cepat?" Nanako tidak menyembunyikan rahasianya, jadi dia menceritakan secara detail apa yang dia katakan kepada Anita hari ini. Ito Yuhiko ngeri ketika mendengar itu, dan dia membuka mulutnya lebar-lebar untuk waktu yang lama sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ini sepertinya terlalu misterius, kan? Orang-orang, bisakah orang benar-benar menemukan perasaan jiwa yang keluar dari tubuh mereka?" Nanako mengangguk, "Aku tidak percaya sebelumnya, tetapi setelah aku mencobanya sendiri, aku menemukan perasaan pemisahan antara manusia dan dewa. Ambang seni bela diri adalah mengintip ke dalam, dan kesadaran manusia itu sendiri ada di dalam tubuh. Keduanya termasuk dalam keadaan persahabatan. Sama seperti kaca pembesar, lensa, dan gagangnya lahir sebagai satu. Meskipun lensa dapat memperbesar segalanya, tetapi tidak dapat memperbesar dirinya sendiri. Tetapi jika lensa dilepas dari gagangnya, kaca pembesar tidak akan lagi menjadi kaca pembesar itu. Ini terutama berlaku untuk orang-orang. Jika tidak ada cara, aku khawatir kesadaran spiritual akan terpisah dari tubuh hanya saat sekarat." Nanako berkata lagi, "Jadi, kesulitan dalam seni bela diri adalah bagaimana melakukannya tanpa merusak diri sendiri. Dapat dikontrol dan aman untuk memisahkan kesadaran dari tubuh. Hanya dengan melakukan ini, mungkinkah untuk menyadari pandangan ke dalam? Jadi aku memikirkan metode itu, membayangkan kesadaranku jatuh dari tempat yang tinggi, dan dengan cepat menemukan tempat aman semacam itu. Perasaan hampir mati, aku hanya mencobanya karena penasaran, tapi aku tidak menyangka akan berhasil." Tama tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi dia hanya bisa menghela napas dalam hati. Dapat memikirkan metode ini, Nanako benar-benar seorang penyihir seni bela diri. Ito Yuhiko setelah mendengarkan, ekspresinya kaget dan terpesona, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Aku tidak pernah bermimpi bahwa seni bela diri akan begitu misterius. Bagus untuk menjadi muda. Jika aku masih muda, aku akan mencoba yang terbaik untuk mencoba semuanya." Nanako tersenyum dan berkata, "Ayah, selama kamu mau mengambil tindakan, tidak ada kata terlambat. Pada usia 50 tahun, aku akan mulai mempelajari hal-hal baru lagi. Lagi pula, hidup telah berjalan dengan terburu-buru selama beberapa dekade, dan paling lama hanya 30,000 siang dan malam." Mengatakan ini, Ito Yuhiko menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang harus melakukan hal-hal tertentu pada tahap tertentu, mengejar diri sendiri di usia 20-an, mengejar karirmu di usia 30-an dan 40-an, dan kejar kebahagiaan di usia 50-an dan 60-an. Karena Tuan Renza membantuku meregenerasi kakiku, sisa hidupku hanya untuk kebahagiaan. Tama tersenyum dan berkata, "Tuan Ito, begitu kamu memasuki pintu seni bela diri,
lamanya hidupmu tidak bisa lagi dilihat dari perspektif sebelumnya. Setelah itu, dia berkata dengan sangat serius, bahkan prajurit biasa pun bisa hidup sampai 100 tahun. Itu bukan masalah besar, jika kamu cukup berbakat, kamu bisa memasuki alam kegelapan bahkan jika lebih dari 100 tahun, dan jika tingkat kultivasimu bisa lebih tinggi, 200 tahun bukanlah masalah, dan 200 tahun bukanlah akhir. Kamu benar-benar dapat mencapai puncaknya. Jika terlalu ekstrim, aku khawatir umurnya akan lebih panjang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.